Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah menjadi penonton setia aku. Terima kasih sudah bergabung dengan channel saya dan mensubscribe channel ini. Nah, biar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya, kamu jangan lupa like dan subscribe ya. Karena dengan begitu kamu akan mendapatkan update-update terbaru dari aku. Terima kasih. Semoga dengan subscribe kalian aku semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Nah, pada video kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku sendiri. Jadi pengalaman ini benar-benar pure adalah pengalaman aku sendiri dan tidak pengalaman orang lain. Bagaimana ceritanya? Kalian jangan skip video ini, tonton sampai habis biar penasarannya tidak setengah-setengah. Nah, jadi ini adalah cerita aku benar-benar pure yang aku alami sendiri. Uh, jadi waktu itu aku tinggal di sebuah asrama ketika aku masih MTS atau setara dengan SMP. Aku tidak tahu guys kalau asrama tersebut ternyata dulunya adalah bekas pembuangan mayat di zaman Belanda. Nah, itu baru aku ketahui setelah aku tidak lagi di asrama. Asli guys, aku merinding banget ini ceritainnya ya. Walaupun itu pengalaman ketika aku MTS, tapi masih aku ingat sampai sekarang dan bahkan umur aku sekarang itu sudah 33 tahun, mau masuk 34 tahun. Nah, jadi ceritanya itu begini guys. Pada malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Sama sekali aku tidak bisa tidur. Jadi anehnya itu, uh, aku merinding guys, merinding banget. Merinding banget aku ceritain. Sumpah, tuh lihat bulu kudu aku. Ini loh sampai. Oke, kita lanjut intermezzo ya. Jadi aku sekitar 1 bulan itu tidak bisa tidur sama sekali. Benar-benar aku tidak bisa tidur guys selama 1 bulan. Bayangin aja anak yang seumuran aku baru kelas 1 MTS itu tidak bisa tidur selama 1 bulan. Jadi insomnia berat ya. Jadi aku benar-benar tidak bisa memejamkan mata walaupun hanya 1 jam dalam satu malam itu selama 1 bulan dan itu aku simpan. Aku tidak kasih tahu ke teman-teman aku di asrama, ke pengasuh yang ada di asrama. Aku tidak ngasih tahu. Jadi itu aku simpan sendiri. Jadi pada malam itu aku tiba-tiba bisa tidur guys. Aku tiba-tiba bisa tidur dan aku itu tidur di dekat jendela. Aku itu tidur di dekat jendela. Nah, ketika semuanya asli guys aku merinding sumpah naik bulu kuduk. Jadi ketika aku sudah tidur dan aku sudah benar-benar nyenyak, semua orang sudah pada tidur malam itu, aku tiba-tiba bangun dengar suara cewek nangis guys. Aku masih ingat sampai sekarang. Ya Allah, aku merinding loh menceritakan ini karena ini benar-benar pengalaman pribadi aku dan ini tidak aku buat-buat. Jadi aku tiba-tiba bangun dengar suara perempuan menangis dan itu sedih banget. Nangisnya itu sampai terisak-isak. Ya Allah, aku merinding. Astagfirullahaladzim. Ini sampai merinding banget loh keceritaannya nih. Jadi aku ya sampai saking takutnya di malam itu mendengar suara perempuan menangis, apalagi di tengah malam guys, dan orang tidak ada satupun yang bangun. Kamu bayangin aja asrama itu biasanya besar dan itu memang banyak anak-anak perempuan, tapi ketika sudah tengah malam itu sunyi banget
Dan kita kalaupun ibaratnya ya jarum jatuh aja kita itu dengar gitu. Nah, apalagi suara cewek yang benar-benar merinding banget, guys. Jadi eh, dia itu menangis sedih banget dan aku mendengarnya itu jauh. Jadi seolah-olah aku mendengarnya itu di pagar, di pagar. Kalian bayangin aja, aku malam itu tidur di dekat jendela banget. Jadi aku di dekat jendela banget. Saking aku takutnya, saking aku sudah tidak tahu berbuat apa-apa ketika itu. Jadi mengangkat selimut pun aku sudah tidak bisa. Kalian bayangin aja, aku menarik selimut untuk menutup mata, itu aku sudah tidak bisa guys. Saking takutnya, karena aku itu tipenya kalau takut, aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak sama sekali kalau aku takut. Itu beda-beda dengan orang lain ya. Setiap orang juga beda-beda ketika dia benar-benar ketakutan. Jadi aku tipenya itu aku tidak bisa bergerak sama sekali dan aku kaku sekaku-kakunya. Yang bisa aku lakukan waktu itu hanyalah memejamkan mata dan kalian bayangkan dalam ingatan aku, dalam pikiran aku, perempuan yang menangis tersebut ada di dekat jendela, guys. Astagfirullahaladzim. Itu adalah pengalaman benar-benar mengerikan menurutku. Benar-benar eh, me- anak seusia aku waktu itu ya. Dan sampai sekarang aku masih ingat banget, guys. Bagaimana takutnya, bahkan setelah sekian tahun itu aku menceritakan ke kalian semua aja itu masih merinding. Ini bulu kuduk aku aja nih masih merinding, guys. Asli, tidak aku buat-buat. Cerita ini tidak aku karang-karang. Jadi aku benar-benar me- merasakan, benar-benar mengalami itu dan aku berdoa kepada Allah, cukup. Cukup, jangan perdengarkan saya lagi dengan hal-hal seperti itu. Karena saya adalah tipe penakut. Tapi saya tipe penakut mendengar cerita horor itu saya suka. Nah, gitu. Jadi ini bukan saya buat-buat, ini adalah kenyataannya, ini cerita saya tersebut. Saya menceritakan kepada seseorang bahwa saya mengalami hal seperti itu dan apa tanggapannya. Kamu tahu tidak, jawabannya yang membuat saya paling takut adalah, yang membuat saya paling ngeri adalah, beliau berkata bahwa ketika kita mendengarkan suara gaib gitu ya guys. Nah, kalau kita mendengarnya jauh, berarti itu dekat dengan kita. Ketika kita mendengarnya dekat, berarti itu jauh guys. Astagfirullahaladzim, aku merinding banget, merinding asli. Aku merinding guys. Jadi aku kenapa berbagi dengan kalian semua ini, aku tidak tahu apakah itu imajinasi aku karena aku insomnia selama 1 bulan atau ini adalah benar-benar nyata, eh, sehingga aku selama puluhan tahun pun aku tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Aku juga tidak tahu ya guys. Jika kalian ada yang tahu kenapa aku mengalami hal-hal yang seperti ini, kalian jangan lupa komen di bawah ya. Kenapa aku sampai mengalami hal tersebut? Kemudian apakah kalian juga pernah mengalami hal tersebut, hal yang ketika kalian masih kecil tapi kalian masih ingat sampai kalian bahkan sudah berumur. Nah, sekian dulu cerita aku kali ini ya guys. Terima kasih kalian sudah menonton dan selalu mengupdate apapun dari channel aku. Jika kalian suka, jika kalian terhibur, jika kalian penasaran, jangan lupa di-subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Nah, jadi di video-video selanjutnya itu aku akan berkisah tentang pengalaman seseorang, pengalaman aku, dan itu bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian ambil pelajaran dari cerita
tersebut sehingga bisa menjadi ilmu buat aku dan juga buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.